Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu dalam kebaktian pada saat hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini kami boleh datang kepadamu berbakti Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam melayani Engkau. Beri kami hati-Mu, hati yang bersukacita, hati yang memuji akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
dengan kesehatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Beri kami hati-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita mau lebih lagi di dalam Tuhan, karena Dia adalah perisai hidup kita. karena Tuhan kita tak terbatas. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat
Allah yang selalu menunjukkan kuasa-Mu kepada setiap kami. Sungguh-sungguh kami mengerti Tuhan, betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau penuh mujizat dan keajaiban. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Israel. Semua dapat Engkau kerjakan Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa atas bumi dan surga. Dan kami umat-Mu yang percaya kepada Engkau, menyerahkan hidup kami sepenuh dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, dalam tangan-Mu kami aman. Kami terpelihara dengan sempurna, sebab Bapa mengasihi kami. Sekarang berfirman-Lah Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap umat. Biarlah kami boleh diluruskan oleh firman dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Betapa saya sendiri merasakan kuasa Tuhan itu benar-benar nyata. Seharusnya mungkin kalau Tuhan tidak tolong, saat ini Anda tidak bisa berjumpa dengan wajah yang ganteng seperti ini, saudaraku. Karena saya benar-benar mengalami saat yang kritis antara hidup dan mati. Karena saya terkena COVID-19 dan kena varian terbaru Delta yang hebat luar biasa. Puji nama Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan mengasihi saya. Dan saat ini Anda boleh melihat lagi kegantengan wajah saya. Meskipun ada agak kurus sedikit, ora apa-apa, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang penting urip. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan khotbah saat ini adalah saya beri judul meluruskan yang dikasihi. Jadi Tuhan itu teramat baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Dia begitu mengasihi umatnya. Dia tidak ingin bahwa setiap kita itu lalu salah jalan, tersesat, bengkok jalannya, lalu menjadi jauh dari kasih karunia Tuhan. Keinginannya adalah selalu ingin menjadikan kita itu benar. Kita diluruskan dari jalan-jalan kita yang salah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itulah Tuhan kita. Dia tidak rela kalau kita nanti akhirnya jatuh dalam dosa, akhirnya kita menerima kesengsaraan penderitaan. Bukan oleh karena apa-apa, bukan oleh karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi oleh karena pola tingkah kita sendiri. Sehingga kita mengalami kesulitan dan demi kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang menurut kepada Tuhan, yang hidup dalam jalan Tuhan, pasti akan dituntun oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Kita membaca bersama-sama, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat ini mengatakan barang siapa yang kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan menegur kita, Tuhan mengajar kita, bukan dia enggak sayang kepada kita, saudaraku. Tapi dia mengasihi kita. Kita ditegur, bahkan kita dihajar untuk kembali lurus. Kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Kembali kepada kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Yang hidup dalam kesucian. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kadang-kadang kita ditegur dengan sangat keras. Bahkan dihajar dengan sangat keras. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan setiap janji Kristus dalam kehidupan kita. Kita perlu diluruskan. Supaya setiap janjinya boleh menjadi bagian kita. Tuhan tidak ingin anak-anaknya kehilangan janji Allah yang luar biasa itu. Oleh karena kesalahan kita.
Dia tidak akan biarkan, lalu dia berupaya sedemikian rupa supaya kita kembali. Bahkan kadang-kadang dia sambil menangis, menghajar kita, menegur kita dengan keras. Supaya apa? Supaya kita kembali menjadi pewaris-pewaris dari kerajaan surga. Maka anaknya perlu diluruskan dengan ditegur, bahkan dihajar. Supaya kembali kepada kebenaran Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya merasa diri saya itu sudah hebat. Saya sudah kudus, saya melayani Tuhan. Saya sepertinya punya hati yang seperti hatinya malaikat. Tapi di pemandangan Tuhan belum tentu seperti apa yang saya pikirkan. Saya pernah khotbah di tempat ini bahwa setiap orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan akan dilindungi. Hatinya yang melekat kepada Allah, dia akan diberi perlindungan. Dan saya katakan bahwa saya mendapat perlindungan itu. Sampai saat saya ngomong, saya tidak pernah sakit apa-apa. Di opnam di rumah sakit saya selama hidup, saya belum pernah. Tapi tanggal 14 Juni yang lalu, sudah dikasih dalam Tuhan, setelah saya pulang dari Jakarta, saya mampir di satu kota, di kota Pekalongan. Di situ saya berbelanja beberapa barang, saudaraku. Dan saya melihat orang-orang di sana itu pada nggak pakai masker. Saya pikir orang-orang di Pekalongan sia-sia semua, saudaraku ya. Itu pas COVID naik tinggi-tingginya varian Delta, saudaraku ya. Saya terlena saat itu melihat orang-orang yang nggak pakai masker. Saya ikut-ikut terlena, saudaraku. Dari jam 4 saya pulang dari Pekalongan, saudaraku. Saya pulang ke rumah, selang hanya 4 jam. 4 jam itu tidak terlalu lama. 4 jam badan saya terus langsung, saudaraku. Saya lihat TV, tahu-tahu seperti diremet tangan raksasa. Saudaraku. Jadi badan seperti dipres gitu, lalu kepala saya pusing. Rasanya mau pingsan. Saya belum pernah mengalami ini. Saya katakan sama istri saya belum pernah mengalami sakit kayak ini. Jangan-jangan saya kena COVID. Saya bilang sama istri saya seperti itu. Kalau kelihatannya saya kena COVID nih. Tekanan darah saya sudah naik sebegian rupa. Karena memang saya punya darah tinggi. Jadi yang diserang virus itu langsung yang lemah dalam tubuh kita. Darah saya langsung naik 195, bawah 125. Wah, saya minum obat tekanan darah tinggi. Biasanya 1 ini 2. Agak tenang, tapi badan sudah enggak enak. Lalu saya ngomong sama istri saya, hai cantik, mendingan saya tak tidur di atas saja, kamu di bawah. Jaga-jaga, siapa tahu saya kena COVID. Saya rasanya kok enggak pernah sakit seperti ini. Tapi dia memang istri yang setia dan mencintai saya benar-benar mati-matian. Dia berkata seperti ini, saya ingat. Kalau aku nanti kamu sakit, kalau aku enggak sakit, lah yang ngurusi kamu siapa? Ini istri yang luar biasa. Cantik wajahnya, hatinya cantik. Nah ini, saya tidak keliru memilih dia. Tidak keliru kalau pacar saya yang dulu, wah kok cantik. Tapi malingan. Kalau istri saya ini cantik, hatinya juga baik. Dia kata nanti kamu ketularan loh. Mas enggak apa-apa ketularan. Pokoknya kita sehidup semati. Ini perkataan dia saya tak tambahin, tak kurangi sudah. Biar kalau mati bersama-sama, sakit bersama-sama. Ini istri yang luar biasa. Betul saudaraku. Beberapa lalu saya tidur dengan dia, saudaraku, satu ranjang. Dia batuk besoknya. Dia minta dibeliin obat batuk. Waduh, saya pikir, waduh itu tularan nih. Saudaraku. Tapi saya belum ngerti kalau memang saya kena karena saya belum tes. Lalu saya mau pelayanan, saya bilang sama ketua tim PW, saya tidak bisa pelayan karena tekanan darah saya naik. Mas, jangan-jangan kamu kena COVID loh, ini baru merajalela COVID. Wah, saya takut saudaraku ya. Lalu saya berdua sama istrinya ke Gunung Sawu, tes antigen. Ternyata puji Tuhan, dua-duanya positif. Kasih dalam Tuhan. Saya buka istri saya dulu, Nani Kusuma, positif. Wah kalau ini positif ya mesti aku positif. Ternyata positif benar. Waduh, tapi saya enggak takut. Saya pikir nanti seperti orang masuk angin biasa, 5 hari 4 hari lalu sembuh.
Lalu saya minta dokter konsultasi, lalu saya minta obat. Obatnya apa dokter? Dikasih resep, saya beli resep obat. 1 hari, 2 hari, itu kan hari ketiga saya tesnya. Jadi kenanya hari pertama, hari ketiga saya tes, dari mulai itu minum obat terus hari ketiga, 4, 5, 6, 7. Tetangga saya berkata seperti ini, Pak Joko enggak usah khawatir, nanti hari ke-7 virus itu mati sendiri. Nah, saya menunggu virusnya mati sudah. Tapi kalau salah-salah jangan-jangan malah virusnya enggak mati, saya yang mati. Hari yang ke-7 saya lalui. Hari ke-8 masih saya lalui. Malam menjelang hari ke-9. Saturasi saya sudah turun di bawah 90. Saya sudah sesak, saudaraku. Saya sudah malam-malam saya beli tabung oksigen. Malam hari. Yang membelikan anak saya di Jakarta, dia telepon, lalu yang ngambil adik saya. Saya sudah pakai oksigen malam hari, jam 12 malam. Tabungnya entek, saudaraku. Karena tabungnya kecil. Kecil saya beli waktu itu 1.350.000. Biasanya 700, 600, 1.300.000 sudah. Malam hari saya beli untuk saya bisa bernapas. Dia sudah demam istri saya. Lalu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, paginya, karena itu sudah berat sekali, paginya saya dibawa ke rumah sakit. Anda tahu, rumah sakit semua penuh. Sakit COVID itu sangat menderita. Karena wong dorawari nyedak. Di ketularan. Anak saya sendiri saya takut ketemu saya sudah. Dari saya berdua sendiri. Masang tabung juga sendiri, tabung oksigen sendiri, semua sendiri. Anak saya masih di Jakarta, belum pulang ke Semarang. Yang satu itu saudaraku. Jadi saya pagi-pagi dibawa oleh mantu saya ke rumah sakit di daerah Ketilang. Anda tahu saya di sana, saya didudukan kursi roda. Dan di situ di tempat pendaftaran banyak orang saudaraku. Ratusan orang di sana. Saya ikut di situ. Dan saya ngomong sama petugas, Mas, saya dapat bed untuk tidur kapan? Wah maaf Pak, enggak ada bed. Ini yang antri bed untuk bisa dapat bed tidur itu 82 orang. 82 orang, padahal badan saya sudah mau mati rasanya sudah. Saya duduk itu jam 8 pagi. Nah nanti kalau saya bisa dapat bed untuk tidur kira-kira berapa jam? Oh enggak jam Pak, lah berapa? 2 atau 3 hari. Saya berpikir 2-3 hari dapat bed untuk tidur. Sore nanti saya sudah koid Pak. Saya duduk, sudah. Cuma duduk aja sudah. Oksigen sudah habis. Puji Tuhan, Tuhan kirim orang untuk memberi saya. Dia diam-diam, Pak, ini tak kasih oksigen 1. Wah ini malaikat dari mana saudaraku. Dia kasih. Yang lain banyak dari kasih, dia kasih ke saya saudaraku. Lalu saya bisa mulai bernapas. Lalu dia usahakan lagi. Ada orang keluar dari satu tempat, di situ ada colokan oksigen. Pak, Bapak di sana aja, saya duduk di sana. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Cuma duduk, tidak bisa tidur. Badan rasanya sudah mau mati. Napas sesak. Anak saya telepon lalu menghubungi temannya dokter di Panti Wiloso. Jam 3 sore baru saya dibawa ke Panti Wiloso. Di sana saya di IGD. Saya tidak sempat mikir istri saya, dia di rumah gimana, tetangga saya tuh geger semua. Ini istrinya Pak Joko karo sopo yang jeroki. Semua orang kan tahu dia itu penakut. Saya di rumah sakit, dia kan sendirian di rumah. Tidak ada satupun tetangga yang berani dekat. Dia dibal-bal tetangganya, bagaimana Mbak, bagaimana? Oh, tapi saya berpikir kalau dia 2 hari, anak saya yang di Jakarta nggak datang, dia pasti mati. Karena dia nggak bisa makan, nggak bisa minum obat. Karena memang dia nggak bisa. Badannya juga nggak bisa apa-apa, dia juga napasnya sesak. Kalau anak saya pulang, dia ada temannya saudaraku. Pagi-pagi saya kaget, saya masih di IGD. Dengan orang yang tidur begitu banyak saudaraku, wah uyel-uyelan. Antara ada yang COVID, ada yang sakit jantung, ada yang gula, jadi satu. Wah, aku napasku ya tak buka weh. Ini apa masker saya? Harus saya ambekane rekos. Lah ibu yang sebelah saya itu ya dibuka. Wah, saya sakit pada ibu sakit apa? Iya, saya sakit gula. Loh kok dibuka lah ketularan aku loh. Dibuka dia sama-sama dibuka, deket-deketan.
saudaraku, saya hari ketiga, hari kedua istri saya datang. Tahu saya baru agak nggak bisa tidur, baru leleh. Ada yang nyuruh gedekan, ternyata istri saya. Saudaraku. Loh, kamu kok di sini? Kamu hidup semati benar-benar sama aku ya? Dia didekatkan ke saya, saudaraku. Di IGD, tapi belum di satu ruangan. Dan pada saatnya Tuhan beri saya ruangan untuk dipindahkan. Sebabnya dikasih dalam Tuhan, dipindahkan ke ruangan khusus untuk COVID, tapi ruangannya ruangan VIP. Oh Tuhan, terima kasih, ternyata Tuhan itu baik. Semua begitu mudah, saudaraku. Dimudahkan Tuhan. Enggak ada yang sukar. Semua mudah sampai saya mendapatkan tempat berdua dengan istri saya satu kamar. Tapi yang saya heran, sejak saya masuk ruang IGD sampai saya pulang, saya tidak pernah sedetik pun bisa tidur. Saya enggak tahu kenapa. Saya enggak bisa tidur. Saya berpikir saya sudah tamat riwayat saya. Karena obat setiap hari diberikan saya itu, setiap suster datang membawa suntikan itu, ada 5 suntikan, kadang nanti siangnya 4 suntikan, kadang-kadang sehari bisa 16 suntikan. Disuntikan sampai hitam semua, tangan saya habis. Enggak ada tempat lagi untuk dicoblos lagi. Saya sudah pasrah, Tuhan, kalau Tuhan ambil, ya sudah ambil. Anak saya telepon, kamu harus buka itu. Berangkas-berangkas, nomornya berangkas tak tunjukkan semua. Seandainya saya dipanggil Tuhan, kamu bisa buka berangkasnya itu. Di situ ada surat rumah, di situ ada deposito, ada segala macam. Kalau nanti aku mati, kamu enggak tahu nomornya, Kak Kojer. Ya. Asing buka apa harapan. Saya seperti sudah mau mati. Saya enggak pernah bisa tidur sekejap pun. Dari masuk rumah sakit sampai saya keluar. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan datang. Dalam ketidakberdayaan saya, karena disuntik, setiap hari disuntik, setiap hari minum obat pilnya sudah 33 butir. Pil besar-besar, ada yang besar, ada yang kecil, setiap hari itu 33. Sudah saya hampir menyerah, Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan datang, dia melawat saya. Dia menyembuhkan, menjamah saya. Dan banyak hal yang dia beritahukan. Ternyata pemikiran saya tentang diri saya sendiri salah. Ternyata memang saya banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Memang saya harus diluruskan Tuhan. Memang saya harus dihajar Tuhan. Dia ngomong begitu banyak. Kamu mengandalkan hartamu. Kamu tidak tulus. Kamu tidak bisa mengampuni orang lain. Kamu dendam. Oh, semua diomongkan Tuhan. Aku kasih kau kesembuhan, tapi kau harus bertobat. Di rumah sakit saya bereskan. Mungkin orang yang saya minta maaf itu mungkin dia berpikir, kayak Joko mati. Karena saya minta maaf, saya bereskan semua. Mungkin ada salah dengan orang lain, saya teleponi semua. Setelah Tuhan datang, saudaraku, pada hari ke-7 itu. Orang suruh saya mulai sembuh. Tapi ada pesan Tuhan saat dia datang. Kamu harus dengarkan firman-Mu karena kupingmu congeen. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Kamu harus terus membaca, mendengar firman-Ku karena kupingmu gombongen. Seperti itu Tuhan ngomong. Dan saya tahu, oh ternyata tidak bisa tidur saya itu Tuhan ingin supaya saya mendengarkan suaranya. Dan mau tidak mau setiap malam, setiap hari, dari hari ke-7 sampai saya pulang, terus firman itu saya dengar. Dari hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka. Karena saya hanya ada YouTube, dan saya melihat dari YouTube, khotbah-khotbah siapapun, ada Pak Gilbert, ada Pak Bekti, ada Pak Yosia, semua. Setiap hari, setiap malam. Karena saya nggak bisa tidur. Mau tidak mau saya harus membaca terus. Saya mau kalau mau lihat sesuatu yang lain, saya takut sama Tuhan. Dan saya harus membuka. Setiap saya buka YouTube yang saya lihat adalah pendeta yang berkhotbah.
sampai saya pulang. Dan pada hari terakhir saya pulang, saudaraku, sebelum pulang Tuhan sudah kasih kode. Kamu pulang hari ini, kok rasanya kok udah jadi pulang ya? Karena saat itu saya dites PCR, itu masih positif. Hari ke-21 masih positif. Saya mau pulang, kok lama tidak datang-datang susternya bawa saya. Saya pikir saya tidak jadi pulang, saudara. Karena memang masih positif. Tapi dokter katakan bisa pulang, tapi masih positif. Dua-duanya masih positif semua. Lalu saya duduk sambil putus asa, paling nanti saya belum pulang. Nunggu 2-3 hari lagi saya duduk, saudara. Ini jendela kaca, bisa lihat pemandangan, saudaraku. Saya duduk di ranjang, Tuhan tepuk saya dari belakang. Saya kaget, siapa ini? Tidak ada siapa-siapa. Lalu saya teringat, saya pernah di satu gereja di Jakarta, waktu itu yang khotbah Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Dia juga kena COVID dan dia berkata saat dia mau pulang, Tuhan jawil dia. Oh, saya teringat ini Tuhan yang pegang bahu saya. Saya yakin Tuhan pasti nanti saya pulang. Tidak berapa lama kemudian suster membawa sudah kursi roda. 2 orang, saya diperbolehkan pulang. Dan besoknya lalu saya tes, ternyata antigen saya negatif. Dan berat badan saya, saudaraku, yang 71 menjadi 60 kilo. Anda lihat istri saya di sana. Dia badannya ceking, orang usah diet. Sudah ceking sendiri. Karena dimaem corona. Dagingnya habis dimaem corona. Jadi tidak perlu diet. Tapi saya tidak menyarankan yang gemuk-gemuk untuk kena corona. Saya tidak mendoakan, saudaraku. Tapi kalau ingin diet, ya itu contohnya. Tapi harus menderita. Tapi saya katakan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia meluruskan saya kembali untuk saya kembali kepada apa yang seharusnya. Sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Aku harus melakukan sesuatu yang pantas dan layak di hadapan Tuhan. Bukan kelihatannya baik, kelihatannya sempurna di pemandangan manusia. Tapi saya terlalu jelek di hadapan Tuhan. Dan saya kembali setelah itu, Tuhan luar biasa. Hubungan saya dengan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Dan saya benar-benar gentar dan takut kepada Tuhan untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kadang-kadang kita perlu ditegur, kadang dihajar. Itulah bentuk nyata dari kasih-Nya yang sempurna. Untuk itu relakanlah dirimu. Untuk ditegur bahkan diajar. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Jadilah orang yang bijaksana, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dikala ada masalah, ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah introspeksi diri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat engkau menghadapi sesuatu dalam hidupmu. Mungkin masalah-masalah yang tidak engkau inginkan terjadi. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan bingung mencari kambing hitam. Tapi engkau harus introspeksi. Kenapa? Engkau bisa mengalami masalah. Dan saya berpikir, apa Tuhan gak bisa melindungi saya waktu virus itu mau masuk dalam tubuh saya? Apa Tuhan gak bisa lindungi? Tuhan bisa melindungi. Kenapa Tuhan gak lindungi? Karena Tuhan punya sesuatu. Punya rencana yang indah bagi saya. Maka saya diizinkan sakit. Tapi setelah sakit itu berlalu, semua menjadi indah. Haleluya. Menjadi orang yang bijaksana, kalau engkau mengalami sesuatu, engkau harus introspeksi. Jangan marah kepada Tuhan. Tapi banyak kali kalau kita menghadapi masalah, lalu kita mulai. Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah memberikan perpuluhan. Kenapa aku sakit? Aku sudah menyanyi bagi Tuhan, aku sudah melayani musik, aku sudah khotbah. Kenapa saya bisa sakit, Tuhan? Tapi Tuhan tidak mengasihi saya, bahkan mungkin Tuhan tidak ada. Mazmur 38 ayat 5 dan 6.
Mazmur 38 ayat 5 dan 6, demikianlah firman Tuhan. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Jadi engkau mengalami sakit penyakit, itu karena kebodohanmu. Engkau mengalami masalah karena kebodohanmu, karena kesalahanmu sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Saya percaya kalau hidup saya tidak salah di hadapan Tuhan, nggak mungkin saya sakit. Tapi oleh karena kesalahan, maka saya harus menerima itu. Jadi segala sesuatu terjadi oleh karena kesalahan kita. Jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan orang lain. Salahkanlah dirimu sendiri. Yang kedua, yang harus dilakukan kalau kita adalah orang-orang yang bijaksana, kalau kita mengalami sesuatu masalah, mendekat kepadanya. Untuk apa? Untuk mengerti apa toh keinginanmu Tuhan. Kadang-kadang kalau orang kena masalah lalu bingung. Malah Tuhan dilupakan ke tempat-tempat yang lain. Ke dukun-dukun, mungkin ke tempat-tempat keramat. Ke mbah sapa mencari sesuatu. Tapi saat kita mengalami masalah, mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat dengan doa-doa. Supaya kita itu mengerti keinginannya. Sebenarnya keinginan Tuhan itu apa? Dan inilah keinginannya, saudaraku. Wahyu, kembali ke Wahyu 3. Inilah keinginan Tuhan dan ini harus diingat dan dicatat baik-baik di dalam pikiran kita. Inilah kehendak Tuhan atas diri kita. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca bersama. Yang sudah menemukan katakan amin. Dan kita akan membaca bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena aku berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dan saat ini kita harus ngerti inilah keinginan Tuhan bagi kita, saudara. Tidak hanya bagi jemaat Tuhan, juga untuk hamba-hamba Tuhan, juga untuk pelayan-pelayan mimbar, untuk pelayan-pelayan Tuhan, semuanya. Harus tahu ini keinginan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, jangan suam-suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, ayat 15-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya Tuhan muak dengan saudara, muak dengan saya. Karena suam-suam kuku. Jadilah panas. Panas yang pertama artinya punya hati yang penuh gairah dalam Tuhan. Penuh semangat. Kalau melayani semangat. Baru loro sudah Pak Jepri telepon, Pak Joko bisa melayani? Yes, bisa. Saking mediku sudah. Saking takut sama Tuhan ngomong ora iso malah disamblok lagi malah kocur. Pak Joko bisa, Selasa bisa, wah kapan pun bisa pokoknya. Saya harus penuh semangat untuk melayani Tuhan. Punya hati yang penuh gairah. Banyak anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan melayani hanya rutinitas. Tidak ada hati yang menyala-nyala. Hatinya beku dingin. Dia melayani di mimbar karena terjadwal. Harus dikerjakan. Tapi tidak ada gairah, tidak ada semangat sama sekali. Tapi panas itu adalah punya gairah. Tuhan ingin kita itu menjadi panas.
Bergairah, jangan loyo. Melayani Tuhan Allah ora. Gek gelem gek ora, saudaraku ya. Yang kedua, panas itu artinya benar-benar berusaha menyenangkan dan berkenan di hadapannya. Coba kita baca dalam Galatia, saudaraku. Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi bagaimana hati saudara sekarang? Apakah engkau melayani Tuhan ingin memperkenankan hati Allah atau hati manusia? Supaya engkau dipuji, supaya engkau dihormati, bahkan supaya engkau menjadi kaya. Saat engkau melayani musik, apakah hatimu berkata, Tuhan, aku memberikan yang terbaik untuk menyukakan dan menyenangkan hatimu. Bukan menyenangkan hati Pak Jeffrey, bukan. Bukan menyenangkan Ibu Debbie, bukan. Tapi aku mau menyenangkan yang teristimewa, menyenangkan Engkau Tuhan. Saat kami melayani, saat kami bernyanyi. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia? Kalau engkau mencari kesukaan manusia, engkau bukan anak Allah. Amin. Semua pelayan Tuhan tidak ada yang dibayar. Semua melayani dengan sukarela. Tapi alangkah tidak baiknya kalau sudah capek-capek dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita harus benar-benar melakukan sesuatu supaya menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan panas yang ketiga artinya menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dialah segala-galanya. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, Dialah segala-galanya. Jadikan Dia segala-galanya dalam hidupmu. Itu panas artinya. Bergairah, penuh semangat. Haleluya. Lalu yang kedua, keinginan Tuhan. Ayat 17 dikatakan demikian. Wahyu 3 ayat 17. Ini keinginan Tuhan yang kedua. Ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang di hadapan Tuhan. Wah, ini keras perkataan ini. Ini perkataan ditujukan untuk jemaat di Laodikia. Laodikia gambaran jemaat akhir zaman. Ya ini kita saat ini. Ini ditujukan kepada kita. Di sini dikatakan bahwa karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Ini adalah gambaran orang yang mengandalkan hartanya. Dan di saat orang itu mengandalkan hartanya, pasti orang tidak akan mengandalkan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada saat-saat tertentu hartamu tidak ada artinya. Saya mengalami, saudaraku. Saat saya sakit, saudaraku, saya punya uang banyak Tuhan. Maaf kata bukan saya sombong, saya punya tabungan banyak. Tapi kenapa saya seperti ini? Waktu saya diketilang, saudaraku, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di kursi roda, saya berkata, Tuhan aku tuh punya duit. Aku bisa beli bednya, tak beli bisa. Tapi kenapa enggak ada yang bisa tolong saya supaya saya bisa tidur? Saya minta, Pak saya minta tikar saja biar saya tidur. Enggak boleh Pak. Saya enggak kuat, saya ingin tidur, saya enggak mampu lagi. Tapi tidak ada bed yang diberikan kepada saya. Saya mau bayar berapa bednya? 10 juta saya bayar. Di saat itu saya berkata, Tuhan, ternyata uang itu tidak ada artinya saat ini. Aku membutuhkan Tuhan Yesus. Aku membutuhkan Engkau. Karena uangku tidak bisa menolong aku.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saat-saat itu saya tahu. Hidup saya hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Saya dihajar sedemikian rupa. Kamu sombong Joko. Kamu merasa kamu punya duit banyak. Dan itulah saudaraku yang ada dalam diri saya. Saya mengakui saya salah Tuhan. Saya salah. Tapi engkau harus mengandalkan aku. Karena akulah segala-galanya. Dan ternyata memang Tuhan bisa diandalkan. Dia menyembuhkan saya, memulihkan saya dan istri saya. Bisa diandalkan enggak Tuhan? Bisa diandalkan. Uang saya enggak bisa diandalkan. Saya punya uang miliaran, Tuhan buat apa? Dan kita melihat di berita banyak pengusaha yang mati karena COVID. Hanya karena tidak ada ventilator, hanya karena tidak bisa mendapatkan oksigen, mati. Bahkan saya mendengar saudaraku yang suplai oksigen, bahkan ekspor ke luar negeri untuk urusan oksigen. Mati saudara. Kena COVID. Orang Surabaya ini orang yang kaya raya. Yang suplai oksigen sampai diekspor ke luar negeri. Oksigen itu. Mati saudara. Tidak bisa tertolong. Dan ternyata uang tidak bisa kita andalkan. Dalam Injil Lukas pasal 16 kan dikatakan. Kalau engkau tidak bisa bertuankan dua tuan. Tidak bisa bertuankan mamon dan Tuhan. Tidak bisa, harus salah satu. Itu pilihan saudara. Dan kalau engkau memilih mengandalkan Tuhan, selamatlah engkau. Amin. Haleluya. Saat kita merasa kaya dengan punya harta, saat itulah kita sangat miskin di hadapan Allah. Kita sangat perlu berhati-hati dengan harta kita. Karena di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, orang banyak mengalami duka-duka. Malah mengalami kesulitan oleh karena uang, cinta akan uang. Usahakan yang terutama kita kaya kebaikan di hadapan Tuhan Yesus. Kayalah di hadapan Tuhan. Kaya kebaikan di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan kaya harta. Tuhan gak butuh harta saudara. Haleluya. Dan perlu dia perhatikan. Amsal 23 ayat 4 dan 5 ini sangat penting. Saudara. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Saya bacakan untuk saudara, Amsal 23 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Saya tidak ngomong bahwa Anda tidak boleh kaya loh ya. Boleh kaya. Tapi tetap Anda harus mengandalkan Tuhan lebih dari kekayaan saudara. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini, kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kalau Tuhan mau ambil harta saudara, sehari habis. Tapi Tuhan tidak mau ngambil harta saya sedikit pun. Sampai saya keluar rumah sakit, semua free. Tanpa serupiah pun saya mengeluarkan uang. Plasma, saya di plasma sampai 2 kantong sudah. Istri saya enggak di plasma karena dia enggak terlalu berat. Saya yang di plasma karena paru-paru saya 70% sudah putih semua. Hanya tinggal 30%. Maka saya butuh plasma. Plasma anak saya cari, dia di Instagramnya disebar saudaraku. Orang di Jogja. Orang Jogja datang untuk memberikan kepada saya darahnya. Karena dia bekas kena COVID. Darahnya diberikan kepada saya di PMI yang ngurusin dia sendiri. Dia cuti dari pekerjaannya, dia datang, dia tergerak hatinya ingin menolong saya. Benar dia kenal sama saya. Dikasih uang untuk bensin, kembalinya ini buat beli bensin, enggak mau. Jadi plasma sudah ada yang datang sini, Tuhan mendatangkan. Dan itulah hebatnya Tuhan Yesus. Saya tidak mengeluarkan uang, harusnya yang lain 4,5 juta saudaraku. Karena harus di PMI harus diolah dulu darah itu, tidak waktu di infusion ke saya, dimasukkan bukan darahnya merah, tapi warnanya kuning. Masuk ke tubuh saya, 1 kali udah mempan, tambah 1 kantong lagi. Warnanya sudah kuning, jadi harus bayar 4,5 juta. Tapi saat saya pulang dari rumah sakit, tidak bayar sama sekali. Jadi Tuhan tidak mengambil kekayaan saya. Karena Tuhan mengasihi saya. Dan kalau saya harus tak hitung-hitung ke rumah sakit hampir 200 juta.
Karena obat yang diberikan saya itu obat mahal-mahal semua. Suntikannya itu semua mahal. Dihitung-hitung 200 juta loh. Sama istri saya sama saya. Tapi Tuhan sudah bayar semua. Enggak bayar apa-apa. Meskipun enggak bayar, jangan Anda pengen sakit loh. Wah, orang bayar harus lara wae. Jangan. Wah, pengen kayak Bu Joko biar awake langsung ngojo. Jangan, saudaraku. Karena itu sangat menyakitkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau engkau mengamati harta, terlalu cinta harta, lalu harta itu hilang lenyap dan engkau akan menyesal. Yang terakhir, saudaraku, belilah perlengkapan masuk surga. Ini yang Tuhan ingatkan saudara saat ini. Belilah perlengkapan masuk surga. Kembali ke Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18 yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Membeli artinya bayar harga. Untuk mendapatkan perlengkapan masuk surga, engkau harus bayar harga. Melakukan yang pertama emas murni, gambaran kebenaran Tuhan. Jadi untuk melakukan kebenaran Tuhan harus bayar harga. Tuhan berkata kalau engkau ditampar pipi kiri kananmu, berikan pipi kirimu. Itu harus dilakukan. Kalau engkau dimarah-marahi orang, engkau harus diam saja. Kalau engkau dipukul orang, engkau jangan membalas. Kalau engkau dihina, jangan membalas. Itu semua kebenaran Tuhan. Dan itu harus dibeli. Dengan membayar harga, dengan merendahkan diri. Dihina-hina orang, saudaraku. Ora itu nesu. Wong Kristen kok nesu. Ora itu. Iya toh? Kita tidak boleh marah. Itulah bayar harga. Belilah kebenaran Tuhan. Lalu yang kedua, pakaian putih, gambaran kekudusan dan kesucian. Karena dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi Tuhan ingin engkau bayar harga membeli pakaian putih, yaitu kekudusan, kesucian. Bayar harga untuk mendapatkan kekudusan dan kesucian. Supaya tidak kelihatan telanjang. Supaya kita tidak malu di hadapan Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir, minyak. Adalah gambaran urapan Tuhan. Jadi mintalah urapan Tuhan. Bayarlah dengan doa-doamu di hadapan Tuhan. Untuk meminta urapan Tuhan. Supaya mata rohani kita melihat kebaikan Yesus. Dan segala firman kebenarannya. Haleluya. Ingat saudaraku. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama tadi adalah saudaraku, jangan suam-suam kuku. Lalu yang kedua, jangan mengandalkan hartamu. Lalu yang ketiga, belilah perlengkapan masuk surga. Dengan membayar harga. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan.
perhitungkan. Tiada kau perhitungkan. Ya Tuhan, semua kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hati yang hina. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau berikanku, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku Tuhan. Ya Yesus, dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku Tuhan, pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan semua kesalahanku Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Oh Yesus, tak Kau pandang hina. Hatiku hancur di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh ku berterima kasih. Ya Allahku, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Sungguh saat ini pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau berikanku. Betapa besar Tuhan kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Yesus. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini pengampunan yang Kau berikan bagi kami, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau berikan Tuhan.
yang Kau berikan atas kami, memulihkan keadaan kami. Sungguh kami tahu Tuhan, segala apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan, biarlah dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, di atas segala-galanya. Karena terbukti Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Terima kasih Bapa, buat saat ini, buat hadirat-Mu, buat segala firman-Mu yang kami sampaikan. Ini adalah perkataan Tuhan. Kami enggak mencuri kemuliaan-Mu. Ini semua adalah suara-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Ya kami boleh diperbaharui. Untuk kami tidak harus ditegur dan dihajar. Tapi kami tahu Tuhan, apa yang harus kami kerjakan, supaya kami aman dalam naungan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kamu sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu tertanam dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, saat ini dengan segala kelimpahan berkat surgawi. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, juga Engkau pulihkan negeri ini dari krisis ekonomi, dari krisis kesehatan yang sedang melanda, dari pandemi COVID-19. Biarlah hikmat marifat untuk pemimpin kami Engkau limpahkan, sehingga mereka mengambil kebijakan yang tepat untuk menanggulangi pandemi saat ini, sehingga bangsa ini pulih kembali. Ingatlah Tuhan, bahwa ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berdoa bagi Indonesia. Dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, sebab Engkau memandang kami umat-Mu yang berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya segala kelimpahan berkat surgawi sudah menjadi bagian dan milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik